saya Alfia Putri, mahasiswa LSBR Communication and Business di kelas IR 222 SP. Di kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang energi terbarukan untuk Indonesia sebagai salah satu tugas mata kuliah Public Speaking oleh Sir Charles Bonar Sirait. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang tinggi. Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan pemenuhan energi untuk semua warga negaranya. Ketimpangan energi di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa memang cukup tinggi, di mana di provinsi-provinsi di luar Jawa seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua masih di bawah 70%. Ini artinya pemenuhan energi Indonesia belum merata. Namun, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang luar biasa besarnya. Pertanyaannya, seberapa besarkah potensi yang dimiliki Indonesia tersebut? Indonesia adalah salah satu dari 195 negara yang menandatangani kesepakatan Paris atau Paris Agreement, dan juga salah satu dari 164 negara ditambah Uni Eropa yang meratifikasinya. Dengan komitmen internasional ini, Indonesia memiliki target nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29% dari kondisi di tahun 2030. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, meliputi sumber energi surya, panas bumi, gelombang laut, biomasa, sumber energi air dan angin, dan juga mikrohidro. Potensi energi terbarukan tersebut lebih dari 400 MW dan baru dimanfaatkan 10.000 MW atau 3% dari potensi. Pengembangan energi baru terbarukan Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara G20 yang tengah melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon dalam upaya mencapai target Paris Agreement. Dalam mendorong pengembangan energi terbarukan, yang diperlukan Indonesia adalah adanya regulasi, kontribusi pihak swasta, dan juga kebijakan insentif. Iklim investasi yang mendukung juga sangat diperlukan. Perkembangan energi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1980-an, dimulai dari pengembangan panas bumi, dan tugas kita saat ini adalah bagaimana mempercepat perkembangannya dengan strategi yang tepat. Menurut data Direktorat Jenderal Energi Baru, kapasitas pembangkit listrik terpasang dari sumber EBT meningkat 7,9% per tahunnya. Selain listrik, penggunaan EBT lain di Indonesia baru mencakup biodiesel di sekitar sektor transportasi. Dapat kita lihat di grafik, beberapa provinsi di luar Jawa dan Sumatera memiliki potensi energi terbarukan yang besar. Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara memiliki potensi energi terbarukan masing-masing di atas 20.000 MW. Dari 10 provinsi dengan jumlah penambahan kapasitas terbesar, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL, di tahun 2019 hingga 2028, seluruhnya berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Padahal, secara potensi, beberapa daerah di luar Jawa dan Sumatera memiliki potensi energi terbarukan yang besar. Rencana penambahan pembangkit energi terbarukan masih berfokus pada PLTA dan PLTP, meskipun komposisinya sudah lebih beragam. Biomasa merupakan sumber energi primer yang sangat potensial di Indonesia. Dihasilkan dari kekayaan alamnya berupa vegetasi hutan tropika. Biomasa bisa diubah menjadi listrik atau panas dengan proses teknologi yang sudah mapan. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan biomasa adalah mendorong pemanfaatan limbah industri pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi secara terintegrasi dengan industrinya. Pengembangan energi surya mencakup pemanfaatan PLTS di pedesaan dan perkotaan. Lalu, mendorong komersialisasi PLTS dengan memaksimalkan keterlibatan swasta, mengembangkan industri PLTS dalam negeri,
mendorong terciptanya sistem dan pola pendanaan yang efisien dengan melibatkan dunia perbankan. Potensinya kini sudah mencapai 29.000 megawatt. Indonesia saat ini sudah menjadi pemanfaat panas bumi nomor 2 setelah Amerika Serikat. Untuk mengembangkan energi nuklir, langkah-langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan juga melakukan kerjasama dengan berbagai negara untuk meningkatkan penguasaan teknologi. Di Indonesia, potensi energi samudera atau laut sangat besar karena Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km, terdiri dari laut dalam dan laut dangkal. Sekitar 9.000 pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau arus listrik nasional, penduduknya hidup dari hasil laut. Dengan perkiraan potensi semacam itu, seluruh pantai di Indonesia dapat menghasilkan lebih dari 2 hingga 3 terawatt. Diasumsikan 1% dari panjang pantai Indonesia. Ada beberapa tantangan dalam mengupayakan akses dan pemerataan energi terbarukan. Yang pertama adalah biaya produksi listrik dari pembangkit energi terbarukan masih relatif lebih tinggi, sehingga dianggap kurang kompetitif. Beberapa komponen untuk pembangkit listrik energi terbarukan juga masih diimpor, sehingga mempengaruhi harga produksi dan juga menjadi tantangan tersendiri. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia memang masih terfokus pada panas bumi dan juga tenaga air. Nur Syamsu, manajer senior pengadaan dan pengendalian divisi energi terbarukan dari PLN, menyajikan potensi khusus di sektor energi terbarukan di Indonesia. Dengan potensi ini, PLN berencana untuk menghasilkan 21,5 gigawatt dari sumber terbarukan pada tahun 2026. Ia menyimpulkan beberapa poin kunci yang dapat mendorong dan mempercepat proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama adalah belajar dari Cina, India, dan Thailand. Indonesia dapat menyiapkan dana khusus yang didukung oleh kebijakan tentang energi terbarukan. Dana energi terbarukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk membangun infrastruktur dan menawarkan lebih banyak subsidi untuk proyek-proyek pembangunan. Yang kedua adalah Indonesia dapat memperlakukan struktur tarif listrik untuk mempromosikan penggunaan energi terbarukan yang lebih besar. Yang ketiga adalah Indonesia dapat menyediakan lebih banyak kemudahan bisnis bagi pengembangan energi terbarukan. Kerjasama, koordinasi, dan juga dukungan dari masyarakat sangat penting untuk mewujudkan implementasi sumber energi terbarukan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.